Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, dan lain sebagainya. Karena ini bisa dilihat kapan saja, dimanapun Anda berada, di channel YouTube saya, balik lagi, Muhammad Wong Firdaus di jurnal ketiga, yang membahas tentang isu kontemporer, di mana di tugas CPNS saya kali ini, ada beberapa hal yang memang harus disampaikan, dan salah satunya tentang isu kontemporer. Apa sih isu itu apa sih sebenarnya? Menurut KBBI adalah masalah yang dikedepankan dalam tanda kurung untuk ditanggapi dan sebagainya, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin dan juga bisa desas-desus. Yang bisa garis bawahi di sini adalah untuk ditanggapi dan sebagainya. Secara nggak langsung memberi clue seperti itu. Dan secara harfiah, isu kontemporer adalah isu yang lahir pada akhir-akhir peperangan pada tahun 90-an. Isu ini mengancam keamanan dan krusial pastinya. Penting dong, pasti dong, tidak mungkin tidak penting. Terorisme, kejahatan internasional, kemiskinan, degradasi lingkungan, serta sebuah konflik ketuhanan yang berdimensi internasional. Itu bisa disebut isu kontemporer. Dan ada pemikiran, ada konsep yang harus dilakukan terhadap sebuah isu, apalagi isu kontemporer tadi. Ada beberapa anggapan-anggapan dari Charles Handy, Peter Senge, Michael Hammer, yang secara nggak langsung, kalau misalnya dirunut-runut atau disimpulkan adalah seenggaknya mindset, seenggaknya pola pikir, seenggaknya tahapan-tahapan yang memang bisa kita pikirkan, yang bisa kita upayakan, itu bisa mengedepankan solusi atau membuat kita sukses atau menjadi suatu formula untuk bisa meminimalisir kegagalan seperti itu. Dan ada lingkungan di dalam hal-hal yang strategis tadi. Di sini dicontohkan karena sebagai ASN atau PNS, mulai dari individu, kita, saya, Anda, keluarga kita, komunitas atau budaya kita, masyarakat, dan juga global. Secara umum itu adalah lingkupan atau lingkungan tadi yang bisa mempengaruhi isu-isu strategis atau cakupan kerja kita sehari-hari. Dan Indonesia hari ini punya banyak isu, tapi ada beberapa yang memang sangat penting. Korupsi bisa jadi isu yang sangat seksi, karena ini mengambil hak kita. Di jurnal yang pertama saya udah bahas sedikit. Korupsi adalah sebuah kejahatan yang memang menggerogoti hak orang banyak sekali. Dan ini udah laten, dari yang level bawah sampai level atas, ibaratnya gitu. Narkoba, ini merusak generasi, merusak anak-anak. Tapi tidak hanya anak-anak, orang tua, guru, polisi, hampir di semua level itu udah pernah ada kasus dengan berbagai macam jenis narkobanya. Kita udah tahu lah ibaratnya gitu. Dan itu jadi momok juga dan jadi isu kontemporer. Dan radikalisme. Pancasila berdaulat, bangsa dan bernegara selamat. Tolak radikalisme dan anti Pancasila. Demo ini bisa jadi gambaran sedikit tentang gimana caranya radikalisme itu bisa menggoyahkan, padahal kan cuma pemikiran ya, tapi kalau banyak yang memikirkan begitu, itu bisa jadi suatu bahaya atau ancaman keamanan bersama. Kalau udah ngomongin bersama, nggak cuma sekelompok orang, tapi berarti satu negara bisa berdampak, karena ya secara nggak langsung Pancasila itu udah fix, nggak bisa diapa-apain lagi. Dan dari radikal, biasanya dari pemikiran, itu ke tindakan, dan tindakan yang memang mengganggu atau
apa ya, berarti kayak memaksakan kehendak, ya jatuhnya bisa jadi terorisme, bisa jadi separatisme, dan itu sangat-sangat beresiko bagi suatu negara dan keamanan umum. Dan di zaman industri 4.0 hari ini, cybercrime, hoax, hate speech menjadi isu yang sangat besar. Dia mempengaruhi mindset, dia mempengaruhi ekonomi, dia mempengaruhi sosial, dia mempengaruhi agama, dia mempengaruhi banyak sekali hal, padahal cuma dari kata, data, informasi yang memang dimanfaatkan sedemikian rupa, tapi diambil sisi negatifnya. Dan ya secara nggak langsung beberapa penggambaran di sini, peluru dari mulut atau peluru dari typing kata-kata kita, yaitu harusnya disaring dulu sebelum di sharing, nggak cuma langsung bla 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 bla. It's so disgusting atau sangat-sangat mengganggu di kehidupan kita berinternet hari ini. Dan teknik analisis beberapa isu tadi itu sebenarnya bisa kita pikirkan sendiri atau berkelompok, dan ada banyak sekali teknik analisis itu, tapi ada 3 yang memang sering dipakai dan secara nggak langsung saya pernah melakukan, yaitu mind mapping seperti gambaran di tengah. Itu benar-benar buat beberapa poin-poin itu bisa pakai sticky notes dan sebagainya, terus disambungkan. Oh, ini nyambung sini, ini nyambung sini, ini nyambung sini, ini nyambung sini, gitu. Yang kedua ada fishbone diagram seperti di gambar sebelah kanan. Dia ada penyebab dan ada akibat, dan pasti ibaratnya dari kiri ke kanan lah jatuhnya gitu. Ada beberapa poin-poin penting biasanya. Poin-poin yang paling besar itu kayak di sini radikalisasi, ada sistem, surrounding, skill, dan supplier, terus nanti ada cabangnya lagi. Itu fishbone. Jadi dia mendukung item-item atau variable dan subvariable di dalamnya. Dan yang ketiga ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Strength apa sih? Ibaratnya itu yang memang jadi kekuatan dari pemikiran atau isu tadi. Terus juga weakness, kira-kira ini lemahnya di mana nih? Isu ini bisa kita serangnya di mana jatuhnya gitu. Dan juga opportunities, itu lebih kepada peluang. Itu lebih kepada peluang, gimana cara kita bisa merubah peluang yang kecil mungkin menjadi besar, atau peluang yang minim menjadi banyak. Terus juga threats. Kira-kira nih kalau misalnya kita lakukan ini, ancamannya semana? Big risk for the big calm. Kalau kita punya risiko yang banyak atau risiko yang besar, kita mendapatkan lebih, itu sudah jadi hukum alam. Secara nggak langsung, pemikiran bisa ditata, ya. Langkah-langkah bisa ditata, dan secara nggak langsung isu itu bisa, ya paling nggak kita coba bantu atau kita coba pikirkan, kita ulas untuk bisa menyelesaikan atau meminimalisir isu itu tadi. Apakah itu skala yang besar, apakah skala yang kecil, dalam kelompok kita sendiri atau dalam kelompok kerja, itu semua bisa dilakukan. Dan saya punya, bukan quote juga sih, ibaratnya ini kata-kata yang memang sudah saya tanamkan dari kecil lah kan. Great things take time. Sesuatu yang hebat atau sesuatu yang berharga itu pasti membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu yang memang tidak sebentar dan tidak instan. Seperti masak Indomie, apakah itu instan? Ya, tapi ada beberapa hal yang memang secara nggak langsung benefitnya kurang, itu udah pasti. Itu bisa jadi analogi yang mungkin tepat, mungkin juga tidak. Mungkin itu aja buat jurnal kali ini di isu kontemporer. Terima kasih banyak sudah menyimak, terima kasih sudah banyak berkontribusi bagi perjalanan latsar saya di angkatan 13 ini di 2020. Semoga pandemi ini cepat selesai, kita semua sehat, dan jangan lupa protokol COVID. Kalau mau keluar dan lain sebagainya, sampai ketemu di jurnal selanjutnya.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.